Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Slowibo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV merek LG Pearl Black yang suaranya itu nggak muncul sebelah. Jadi yang keluar suaranya itu cuman ada di sebelah kanan. Tapi yang sebelah kiri nggak muncul suaranya. Yang ini keluar suaranya dan yang ini nggak keluar suaranya. Kira-kira gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. 21FU1RD tipe dari TV LG ini pemirsa. Dan kerusakan yang lain adalah panelnya itu rusak. Ada dua tombol yang udah hilang, tapi panelnya ini error. Waktu kita klik menu nanti dia munculnya volume. Kita klik volume nanti dia munculnya channel. Dan muncul line-line yang pokoknya tuh nggak enak banget untuk dipencet. Sebelum memperbaiki panelnya, saya mau coba untuk memperbaiki speakernya dulu ya, pemirsa. Atau saya cek dulu deh speakernya. Coba pakai avometer skala X1, waktu dilihat ternyata speakernya itu nggak putus. Tapi ini masih dalam rangkaian ya, masih nyambung ke rangkaian TV. Jadi supaya lebih jelasnya, kabel dari speaker itu harus saya lepas. Lepas satu atau lepas dua-duanya juga boleh. Lebih bagus dilepas dua-duanya sih. Tapi kali ini satu dulu deh. Kita lihat. Ternyata saya nggak ngelihat lampu continuity di avometer saya itu hidup pemirsa. Berarti speakernya ini spoolnya putus. Nah, untuk lebih memastikannya lagi, kalau bisa dibuka aja deh. Dibuka speakernya atau dicabut kabel yang satu lagi. Nah, seperti ini. Terus ambil avometer lagi, kita cek di kaki speaker itu. Kutub positif dan negatif kita lihat nyambung apa enggak. Ternyata nggak nyambung pemirsa. Waduh, berarti speakernya putus. Kita harus ganti speakernya atau kita betulin ya pemirsa. Untuk melakukan itu kita harus buka 4 buah skrup yang ada di sini, yang ada di speakernya. Sebagai catatan pemirsa, TV ini udah pernah saya perbaiki sebelumnya. Maksudnya tuh sekali saya memperbaiki TV ini, kerusakannya banyak banget gitu. TV ini pertama dulu mati total, kemudian horizontalnya rusak. Begitu saya ganti transistor horizontal dia putus lagi. Terus saya akan ganti kapasitor damper. Dia udah oke. Tapi tegangannya naik jadi 125 volt. Akhirnya saya ganti L-Coder 50 volt 1 mikrofarad. Akhirnya sembuh total. Akhirnya dia bisa hidup. Tapi begitu udah hidup, ternyata speakernya ini nggak hidup separuh atau nggak hidup sebelah. Tuh, saya cek ya kakinya. Nggak nyambung di avometer saya, berarti memang spool dari speaker ini udah putus pemirsa. Kita mau betulin deh. Tinggalin aja dulu speakernya. Kali ini saya mau bareng-bareng memperbaiki speaker atau maksudnya memperbaiki speaker dan memperbaiki panel. Kalau misalnya panel ini mau diperbaiki sekarang, jadi ambil obeng, buka 4 buah skrup yang ada di sini. Skrup untuk tombol dan skrup untuk mesin panelnya yang nempel di casing TV ya pemirsa. Nah, penampakannya seperti ini waktu udah dibuka. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah tombol yang kayaknya soldernya udah nggak bagus. Kayaknya pengen saya solder ulang terus saya bersihin pakai cairan pembersih deh. Mana tahu bisa tanpa harus mengganti tombolnya ya pemirsa. Ini 2 buah skrup ini kita buka dulu untuk kita bisa melihat tombolnya supaya cairan pembersih bisa kita lebih efektifkan untuk masuk ke tombolnya pemirsa.
tombol atau switch biasanya. Tuh, ini kalau diklik-klik gini sih normal, tapi biasanya kalau yang namanya switch itu meskipun diklik bisa, kadang-kadang dia nyambung apa, kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Ambil cairan pembersih, terus semprot, terus kita klik sampai bosen. Nah, kita klik-klik seperti ini sampai bosen. Jangan lupa terus kita balik, kita solderin kaki-kakinya yang kayaknya udah pada retak pemirsa. Habis itu kita tes. Tapi di sini ada nama Arif Bagus, nama orang Indonesia. Kayaknya ini ciptaannya orang Indonesia deh panelnya. Asik. Langsung aja solderin deh, biar nggak kelamaan ya. Ada 6 buah. Akhirnya setelah saya bersihin pakai cairan pembersih, saya semprot-semprot terus saya klik-klik sampai bosen seperti ini pemirsa. Terus saya solderin juga bagian belakangnya supaya kaki-kaki komponen atau kaki-kaki tombol itu yang udah tua umurnya itu bisa nyambung lagi gitu. Jadi kerak-keraknya kan hilang setelah disolder ya. Terus kita mau cari tahu, kita lihat dari depan kira-kira panelnya itu normal apa enggak. Kita mau klik satu persatu tombolnya. Kita tunggu dulu TV-nya sampai hidup. Karena saya menggunakan STB, jadi untuk hidupin STB-nya itu butuh waktu 2-5 detik. Tapi kayaknya ini udah lebih dari 5 detik deh. Tapi masih belum nyala. Itu adalah waktu untuk menyelesaikan booting. Akhirnya selesai, hidup dia. Tuh, muncul gambarnya ya TV-nya. Begitu saya pencet satu persatu, tombolnya ternyata masih error pemirsa. Kayaknya tombolnya ini memang harus diganti semua deh. Tombol itu emang gitu. Jadi kalaupun dia itu udah dibersihin, dia kalau kita ukur pakai avometer, dia masih bagus gitu. Tapi dia sering nimbulin error pemirsa. Kalau misal umurnya udah terlalu tua. Jadi kayaknya harus kita ganti dengan yang baru aja deh. Dan sekarang sekalian ya, karena di TV itu keluar bunyi ngik atau suara-suara noise. Jadi biasanya suara noise itu ditimbulin dari dioda-dioda yang pecah. Dioda Zener biasanya yang ada di dekat IC suara pemirsa. Jadi saya lihat di sini ternyata hampir ada sebuah IC suara yang kok IC suara. Ada dioda Zener pemirsa, dioda Zener yang kayaknya tuh pecah gitu. Begitu saya lepas dioda Zenernya ini kayaknya berukuran IN4148, kayaknya bukan ukurannya. Serinya IN4148 kayaknya. Untuk lebih jelasnya nanti saya bakal lihat di skema deh. Tapi begitu saya lihat normal pula waktu udah dilepas pemirsa. Dan waktu saya cek pakai avometer digital, dia nggak bocor loh. Dan rupanya dioda Zener ini masih bagus. Ya belum ketemu deh akhirnya penyakit suara noise itu. Tuh ya. Terukur ada angka 592. Dan ini kalau misalnya diodanya kita balik seperti ini, kita ukur pakai avometer digital, dia nggak menunjukin angka selain angka 1. Itu diodanya berarti bagus pemirsa. Mau nggak mau harus saya pasang lagi deh. Diodanya bagus. Di sinilah diodanya pemirsa. Di sini saya nemuin satu buah dioda lagi maksudnya. Saya nemuin dioda yang tadi kan udah saya pasang ulang ya. Terus saya nemuin di sini ada sebuah dioda lagi yang kayaknya nih solderannya lepas. Jadi waktu saya goyang-goyangin dia sedikit kayak bergoyang-goyang gitu. Jadi ini mau saya solder ulang, masih tetap di daerah IC suara dioda Zenernya. Terus hasilnya seperti apa? Ternyata hasilnya nggak ada pengaruh yang signifikan pemirsa dari penyolderan barusan. Saya lanjut yang lain aja deh karena suaranya nggak terlalu mengganggu amat sih. Cuman agak sedikit ada yang aneh aja gitu karena biasanya suara dari siaran TV itu kan jernih ya. Ini nggak ada suara berisik-berisik. Mungkin karena pengaruh itu kali, pengaruh speaker yang mati separuh.
bisa jadi ya. Saya lanjutin kembali untuk memperbaiki panel. Saya udah beliin panel yang baru pemirsa, yang lama udah saya lepasin semua. Meskipun kayaknya masih bisa dipakai, tapi saya beli semua dan akan saya ganti yang baru semua. Tombol untuk panelnya, ini dia. Nggak lama kemudian, setelah saya solderin dengan rapi, belum saya solderin nih. Nah, sekarang udah saya solderin, ya, udah saya solder dengan rapi banget. Habis itu tinggal kita tes, kira-kira dia normal apa enggak. Atau mungkin nggak normal, kayaknya normal deh. Saya colokin ke arus listrik 220 volt, terus kita lihat. Saya colokin lagi ke arus listrik 220 volt, pemirsa. Kira-kira tombolnya normal apa enggak? Ini enggak semuanya bisa saya tunjukin ya pemirsa, karena memang letak dari panel itu di bawah banget gitu. Jadi sekarang ini sebetulnya panelnya lagi saya pencet-pencet. Saya pencet volume, pencet channel, pencet menu, dan dia normal gitu. Kalau biasanya kita klik channel dia muncul volume down atau volume up, ini enggak. Sekarang normal tombolnya pemirsa. Panelnya normal karena tombolnya udah diganti dengan yang baru. Tapi suara-suara berisik itu masih ada kedengeran di TV ini pemirsa, di speakernya. Jadi kayak ada suara clock. Suara clock, tapi suara clock itu agak berdenyit gitu. Nyit nyit itu ceritanya. Itu kalau kita dengerin dengan fokus baru kedengeran. Tapi kalau kita lagi nonton TV, aman, dia nggak bakal kedengeran pemirsa. Tuh, coba saya cek untuk AV ya. Tombolnya udah oke, panelnya udah oke. Oke. Setelah penggantian setelah penggantian switch panel, penggantian tombol, akhirnya tombolnya sembuh normal pemirsa. Dan untuk video selanjutnya saya bakal nunjukin gimana caranya untuk memperbaiki speaker TV yang rusak, spoolnya putus. Terima kasih sudah menonton pemirsa. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan aktifin tombol lonceng supaya notifikasi apapun yang baru dari saya, dari channel Teknisi Digital bakal pemirsa tahu dan gak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk juga ngebagiin video ini ke teman-teman pemirsa yang TV-nya itu rusak. Tapi jangan dikerjain sendiri. Jangan dikerjain sendiri kalau misalnya pemirsa nggak punya basic elektronik atau listrik, karena ini adalah kegiatan yang berbahaya. Listrik bertegangan tinggi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye. Bye bye. Bye bye.